Bahkan dengan intonasi suara, gestur tubuh, bentuk muka, cepat atau lambatnya suara seseorang, kita bisa melihat gimana kondisi mental dan karakternya. Maka insya Allah kita juga bisa lihat gimana kondisi mental dan karakternya Pak Zaka ini. Kita juga bisa mendeteksi insya Allah organ dalam mana yang bermasalah. Bisa ketahuan semua. Gimana caranya? Gimana ya? Kita nggak lagi buka kelas diagnosa deh. Kapan-kapan nih kita bahas. Ya Pak Zaka ya. Kapan-kapan curhatlah ke saya, main-main di sini. Mungkin sebagian dari kalian menyalahkan cuplikan itu, artinya tidak setuju kok bisa sebut-sebut ada organ dalam yang bermasalah. Kalau saya nggak menyalahkan itu, karena saya juga tahu bagian mana organ tubuh saya yang bermasalah, bagian dalamnya itu saya tahu persis. Saya pun bisa tahu bagian tubuh organ dalam orang yang bermasalah, saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alana min ahlil khair fi kulli waqtin wa hinin. Semoga Allah jadikan semua urusan kita itu baik, mudah dan lancar. Urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan karir, urusan ibadah, urusan ilmu agama, dan juga yang terpenting nanti kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung di hari kiamat, masuk surga bersama para orang-orang soleh. Amin, Allahumma amin. Seperti yang saya janjikan bahwa saya akan membuat konten untuk menanggapi tanggapan Ustadz Faizar ya. Yang pertama saya sudah buat, bisa Anda simak. Dan sekarang saya akan menanggapi di bagian yang lain, seperti cuplikan itu. Mungkin sebagian dari kalian menyalahkan cuplikan itu, artinya tidak setuju kok bisa sebut-sebut ada organ dalam yang bermasalah atau tahu tentang apalah-apalah. Kalau saya nggak menyalahkan itu, karena saya juga tahu bagian mana organ tubuh saya yang bermasalah, bagian dalamnya itu saya tahu persis. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya tahu bagian organ tubuh kamu yang bermasalah, ya itu bagi saya nggak ada persoalan. Saya pun bisa tahu bagian tubuh organ dalam orang yang bermasalah, saya tahu. Bahkan saya tahu masalah semuanya di bagian mana itu saya tahu. Sekarang misalnya organ tubuh saya itu, jantung saya itu ya ini mungkin mengagetkan mungkin. Saya pastikan, bahkan saya yakin itu tidak akan bertahan lebih dari 100 tahun. Jadi mungkin sangat besar kemungkinannya sebelum 100 tahun itu sudah berhenti berdetak. Itu jantung. Yang kedua, dan ini nggak butuh ilmu kita belajar ke Mesir, enggak. Waras aja kita sudah paham masalah ini ya. Yang kedua, lambung. Ini lambung ini saya ini kalau misal nggak makan 2 hari misalnya, itu sudah ada masalah gejala gitu. Jadi lambung saya itu bukan tahan banting di mana bisa tidak diisi makanan selama sebulan, nggak bisa begitu ya. Mesti ada persoalan kalau sudah nggak makan sehari, bahkan ya ada persoalan aja itu, entah perih, entah sakit gitu ya. Ya kata dokter ya bukan penyakit, bukan, tapi ya saya bilang ya itu masalah ya. Saya maunya lambung itu nggak diisi setahun pun bagus gitu, tapi ternyata enggak. Saya memahami ucapan orang itu selalu kalau bukan masalah ilmu, artinya bukan masalah ilmu itu. Ya mungkin bagi dia itu ilmu ya, ya tidak bisa kita pungkiri itu ya ilmu apa bahasanya. Saya tidak mau bilang ilmu ramal lah, mungkin ilmu menebak lah bahasanya ya. Menebak dengan membaca muka, menebak dengan membaca apa dengan suara. Tapi kalau sampai ke masalah-masalah waktu kita dalam kandungan ya. Ya itu kadang-kadang saya menanggapi orang ngomong itu, saya bidik di poin mana ya. Yang saya ajukan teorinya begitu ya, begitu. Dan juga saya ucapkan terima kasih. Saya bingung kalau ngomong seperti ini menjelaskan apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Anggap saya menghormati dengan menanggapi kan begitu. Saya itu pernah juga baca dalam Al-Quran ada wala ta'rifannahum filah nil qaul. Jadi orang bisa tahu tentang sesuatu dari ucapan seseorang itu ya wajar ya, wajar. Bukan hal yang luar biasa ya. Orang bohong itu bisa kita lihat dari mukanya, wajar. Orang berkata jujur atau tidak juga bisa kita lihat dari ucapannya, wajar ya. Bukan sesuatu yang wow gitu. Mimik muka lah ya, itu menunjukkan kamu ini sedang keadaan sedih atau apa, itu wajar. Seperti itu orang kita bisa lihat. Makanya bagi saya kalau omongan seperti itu saya bawa ke tema-tema yang sederhana saja. Ya keseharian saja. Kita kan bisa lihat orang kalau bohong mukanya kayak apa, kalau sedang takut kayak apa, kalau sedang sedih kayak apa. Tapi kalau masuk-masuk kepada diagnosa organ dalam, ya mungkin itu pengembangannya ya, improvisasinya ya. Ya nggak apa-apa orang mengembangkan, ya silahkan. Tetapi setahu saya dunia pengobatan itu kan ada 2. Ada pengobatan medis, ya ada pengobatan non medis. Ini kan bahasa umum. Tapi kan di satu sisi pengobatan non medis itu kan disebut dengan pengobatan alternatif ya. Ruqyah mungkin masuk kepada pengobatan alternatif ya.
Kalau ruqyah ini masuk kepada pengobatan alternatif, ya, alternatif itu diambil kan kalau nggak ada yang utama, atau kita tidak sanggup untuk yang utama, atau kita tidak mau memilih yang utama. Ya, jadi kan pilihan, saya lebih suka memilih yang utama. Artinya kalau saya ingin tahu tentang kondisi organ tubuh saya yang bagian dalam, saya tidak mau dengan jalur saya dilihat lidahnya, terus dilihat matanya. Enggak, saya ke dokter saja, medical check up. Ya. Itu kan pilihan. Jadi kalau Ustadz Faizal dengan kebaikan hatinya menawarkan saya untuk datang curhat, maksudnya biar dia bisa tahu ya. Jadi saya tidak mengatakan dia tahu organ tubuh saya bagaimana, tapi dia bisa tahu kalau saya datang. Begitu pemahaman saya. Kalau saya datang, saya menemui dia, saya curhat, terus mungkin dia diperiksa matanya, dilihat, nanti bisa ketahuan saya masa lalunya apa. Mungkin ya nanti jantung saya apa. Mungkin maksudnya begitu ya. Ya tawaran bagus, tapi mohon maaf ya saya tidak tertarik. Kenapa? Karena saya menganggap itu masuk kepada jalur diagnosa alternatif. Karena ruqyah adalah pengobatan alternatif, maka itu berarti diagnosa alternatif. Alternatif itu kalau nggak ada lagi, nggak ada rotan, akar pun jadi. Ya kalau ada rotan, kenapa kita pakai akar kan begitu? Ini kan pilihan. Ya, pilihan. Ya, saya belum pernah berobat dengan cara seperti itu ya. Di ruqyah atau apa belum pernah. Biasanya kalau saya sakit ke rumah sakit kan begitu. Kalau misalnya berdoa, ya saya anggap berdoa itulah ruqyah. Sudah mentok berdoa, ruqyah itu bagi saya berdoa. Sakit Allahumma shfi, sudah itu ruqyah saya begitu. Minum obat gitu, berdoa, minum obat, begitu saja ya. Nah, saya jadi ingat ada satu cerita. Ini ceritanya tentang orang mabok ketapel atau gila ketapel. Ketapel itu selepetan ya. Ini cerita penuh hikmah. Suatu ketika ada dokter baru. Dokter baru ini dokter rumah sakit jiwa kan. Berarti dokter spesialis kejiwaan. Dia itu ke rumah sakit ya. Menangani ODGJ lah, orang dengan gangguan jiwa. Kemudian di situ ada di antara sekian itu ada yang satu rapi gitu. Penampilannya itu rapi seperti orang normal gitu. Beda lah dengan yang lain ya. Dari segi penampilan kelihatan orang ini kok nggak ada ODGJ orang ini gitu. Dipanggil susternya. Suster ya. Itu yang di pojok kan ada namanya Mukidi, panggil sini Mukidi itu. Kata susternya, ya sudah dipanggil di hadapan. Siapa nama kamu? Jawab, Mukidi Pak. Sehat? Hari ini? Sehat Pak, alhamdulillah. Sudah makan? Sudah Pak. Ini si dokter bingung, ini kok kayak bukan ODGJ, kayak normal-normal aja, kok bisa ada di sini gitu. Tapi kalau mempertanyakan itu tidak mungkin dong ke pasien. Kenapa? Karena si dokter ini sudah sesuai, sudah meyakini bahwa rumah sakit ini SOP dong. Tidak mungkin orang tidak ODGJ dimasukkan. Artinya dia tidak klarifikasi kepada pasien itu. Dia panggil bagian yang screening lah, atau bagian orang yang menerima siapa yang layak masuk di situ gitu. Mana data Mukidi? Ditanya, Mukidi ini kenapa ada di sini? Saya lihat dia bukan ODGJ, bukan orang gangguan normal, bukan tidak normal gitu. Terus kata yang ditanya itu petugas rumah sakitnya, orang itu ini dok mabok selepetan. Apa maksudnya mabok selepetan itu? Gila ketapel gitu. Gila ketapel. Bingung dokternya, kok ada orang gila ketapel ya? Biasanya gila itu ya, saya pelajari dalam keilmuan itu gangguan jiwa itu kok ini gangguan jiwa ketapel, gangguan jiwa selepetan, maksudnya apa kan gitu. Akhirnya mungkin terlalu terobsesi dengan ketapel gitu ya. Jadi di otaknya itu ketapel aja tuh, nggak ada yang lain. Pokoknya semua ketapel, hidup ini ketapel, hidup ini selepetan gitu. Mindsetnya otaknya itu ketapel, semua ketapel. Kemudian dipanggil lah sama dokternya ini ya. Mukidi itu. Dia sudah paham. Ini berarti gangguan kejiwaannya itu karena dalam hidupnya itu nggak ada orientasi gitu. Yang ada hanya ketapel gitu ya. Diajak diskusi, dijelaskan kehidupan itu indah ya. Ada rumah, ada mobil, ada pantai, ada laut, ada gunung ya. Pantai itu pinggirnya, laut tengahnya, setel. Takut salah paham ya. Kemudian ada pohon-pohon, ada Netflix, ada YouTube ya. Di YouTube banyak, ada channel yang bagus itu, channel Zaka kalau nggak salah misalnya. Nah kan dia kan lagi error, bisa kita bombongin kan, kesempatan kan. Kebetulan kawan ini dokternya mungkin kan. Kemudian ngangguk-ngangguk, ya namanya orang normal diajak ngobrol ya, iya Pak sih, iya masuk akal sih Pak ya. Evaluasi kan, 1 bulan, 2 bulan evaluasi ya. Kalau bikin konten begini enak, 2 jam pun jadi kita ya, cerita ya. Tapi kadang-kadang kamu kan suka yang seperti ini, cerita-cerita aja gitu. Nggak ngomong yang benar-benar gitu. Nah kemudian si 2 bulan dipanggil, rapi tetap, bahkan tambah gemuk gitu, tambah seger gitu. Wah, jangan-jangan pikiran, kata dokternya nih, jangan-jangan dia pikirannya sudah fresh ya, sudah sisir rambut, sudah bajunya rapi gitu ya. Kemudian ditanya, dipancing, kamu kalau misalnya saya keluarkan dari sini,
Kamu mau ngapain? Nah, di luar dugaan, siapa namanya ini? Si pasiennya ini jawab, saya mau beli mobil, Pak. Wah, kata dokternya. Ya sudah, bagus. Dokternya ini batin ya, ngomong dalam hatinya, oh berarti orang ini sudah waras gitu. Sudah ada pikiran yang lain gitu, sudah bukan ketapel aja di pikirannya gitu. Artinya kalau dulu-dulu ditanya, kamu mau ngapain? Ketapel. Kamu mau makan apa? Ketapel. Sekarang sudah enggak gitu. Kamu mau ngapain? Mau beli mobil. Oh, bagus ya. Sudah cerdas lah, sudah normal lah. Dokternya bangga gitu ya. Ternyata terapi saya berhasil membuat dia menyadari hidup ini bukan hanya ketapel, ada yang lain gitu. Artinya ilmu itu banyak gitu, kitab-kitab itu macam-macam gitu. Enggak hanya kitab itu yang seperti yang kamu tahu aja gitu. Kemudian karena belum tuntas ya, baru satu pertanyaan, ya tidak bisa dong diagnosa hanya dari satu pertanyaan. Dokter ini kan disiplin keilmuannya ya. Ketika menanyakan sesuatu itu ada runutannya. Kalau ada apa bahasanya itu? Ada kalau riset kan ada pertanyaannya, ada kuesioner kan, itu kan dijawab semua baru nanti kita nilai gitu kan. Begitu juga dokter, nggak bisa dia cuma lihat dari muka, oh ini sudah waras, enggak ya. Masih lebih dalam dia tanya lagi kan gitu ya. Kamu mobilnya mau diapain kan gitu ya, dicek ya. Atau gimana kamu cara beli mobilnya, takutnya nanti beli mobil kamu ketapel pula yang jualan, kan rusak berarti. Enggak kan, setelah itu dijawab sama ininya, sama siapa, pasiennya. Saya nanti ya biasa dok, saya ambil duit dulu di rumah. Oh normal. Saya datang ke dealer, saya cari mobil baru berapa yang paling bagus. Kalau duit saya cukup, oke, saya tawar. Kalau ternyata cukup yang second, ya sudah saya ambil yang second. Terus saya suka mobil yang tidak terlalu besar cc-nya karena boros. Atau saya suka yang sport. Ya nanti saya pilih sesuai selera lah. Kemudian kalau dia kasih harga, kalau bukan harga pas saya tawar. Kalau harga pas saya cicil. Misalnya begitu ya. Kata dokternya, wah ini kok sudah sangat normal ya. Sudah sampai detail cicil, tawar. Sudah sampai detail dia tahu mau pilih mobil sport. Apa yang MPV yang sesuai dengan kebutuhan saja atau apa. Kata dokternya, oh begitu ya. Tapi belum selesai karena sudah ada pertanyaan rumit lah untuk menyatakan dia normal itu rumit, nggak sesederhana itu ya. Walaupun di awal-awal sudah terlihat normal, belum selesai, masih dilanjut. Terus kamu apain mobilnya? Ya biasa dok. Kalau cicil saya bayar uang muka, kalau cash saya bayar cash, saya bawa pulang. Terus kata dokternya, saya parkir di garasi. Terus kata dokternya, ya saya ambil dongkrak. Terus ngapain, kan mobil baru? Ya saya naikin pojok kiri atau pojok kanan belakang atau depan. Saya dongkrak, saya tinggi, saya lepas bannya. Terus mau diganti ban? Oh enggak. Saya buang anginnya, saya lepas ban luarnya, saya ambil ban dalamnya itu dok. Saya potong kecil-kecil, saya bikin ketapel. Nah kata dokternya, wah masih gila rupanya. Masuk lagi loh, brengsek. Masuk lagi, belum lolos gitu ya. Ya. Artinya ternyata sebegitu jauh dia berbicara tentang ilmu ini, ilmu itu, ujung-ujungnya ketapel lagi. Jadi tetap fokus kepada pengetahuan dia gitu. Nggak terima yang lain gitu. Yang lain ini hanya aksesoris, kita baca kitab ini, baca kitab itu. Ujung-ujungnya ketapel lagi. Ujung-ujungnya ilmu yang ditekuni dia saja, yang ada di kepalanya dia saja. Itu aja. Menanggapi apapun ketapel aja. Nah kemudian ada lagi ini evaluasi lagi. Wah parah ini. Mungkin kalau kenikmatan di dalam sudut bentuk panorama atau pemandangan kehidupan mungkin kurang masuk. Maka dicoba yang secara psikis gitu. Hidup ini banyak. Di dunia ini ada musik ya. Ada kamu bisa ngobrol sama keluarga, bisa menikah, ya, punya keturunan dan sebagainya. Akhirnya lebih terdiam. Si pasien lebih terdiam. Oh berarti dokternya, berarti selama ini dia mungkin kurang ada sentuhan secara humanis lah bahasanya. Bukan humanis dalam bahasa bakul. Bahasa saya yang berkaitan dengan manusia lah. Saya kadang-kadang kalau mau pakai istilah itu, kalau seperti itu ya kadang-kadang ya nyontok-nyontokan aja ya. Karena berkaitan dengan manusia, humanis gitu. Mungkin kekeluargaan, mungkin. Butuh pendekatan, penyadaran kepada dia bahwa orang itu ada berkeluarga ya. Ada anak, ada ayah, ada kakek, ada teman, ada kawan, ada istri gitu. Diam. Kayak lebih menghayati gitu. Terapi dulu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, panggil. Kamu kalau saya pulangkan, awas kalau jauh beli mobil ya. Enggak saya pulangkan kamu. Kira-kira mau ngapain gitu. Kata dia, saya kalau pulang dok, kayaknya mau menikah. Wah, kata dokternya. Dia pernah dengar falsafah kuno ya. Orang itu kalau sudah ngomong mau nikah, berarti dia itu sudah waras. Kemudian
ketika menjawab saya akan menikah, kata dokter, wah berarti ini sudah indikasinya sangat mendekati untuk sembuh gitu. Tapi ya SOP dong, pertanyaan tetap banyak kelanjutannya. Kamu mungkin bisa tebak akhirnya seperti apa, tapi perhatikan. Kamu istrinya mau kamu apain kalau kamu sudah nikah? Atau bagaimana sih kamu caranya untuk bisa menikah itu? Nah, kata dia, ya seperti biasa dok. Saya akan cari dulu perempuannya, ya. Cocok. Ya. Setelah cocok ketemu, saya tawar. Enggak, bukan tawar ya, ini bukan mau beli ya. Saya datangi orang tuanya, saya lamar, cocok tentukan tanggalnya, kita nikah. Wah, sebar undangan dok. Wah, berarti kata dokternya, wah ini sudah normal sekali ya. Tapi dia kan trauma dengan pertanyaan, dengan ending dari pertanyaan yang kasus sebelumnya. Terus istrinya mau kamu apain? Ini pertanyaan yang terakhir ini. Terus kata pasiennya, ya dokter kayak nggak tahu aja. Gitu. Ya seperti orang-orang lah. Ya kamu apain? Seperti orang-orang kamu apain kan gitu ya. Tetap ini dokter ini harus bahasanya itu harus bukan sudon, tapi memastikan gitu loh. Jadi ketika kita menganggap orang kamu tidak tahu, bukan kita sudut, ini ingin memastikan kapasitas. Nah, kamu paham nggak sih yang kamu bicarakan gitu? Sehingga kita detail gitu loh. Nah, itu ya. Jadi itu prinsip orang ingin tahu kebenaran seperti itu. Kita perinci, bukan kita anggap kamu bodoh, tapi saya ingin bukti kamu paham gitu. Bukan saya tidak percaya kamu normal, tapi saya ingin bukti kamu betul-betul normal kan begitu. Setelah itu kamu apain? Bini kamu itu setelah nikah. Gitu. Saya masuk, ya mungkin ngobrol-ngobrol dulu dok. Saling bicara banyak hal lah. Kemudian saya ajak ke kamar lah seperti biasa, lampu remang-remang lah. Ya. Saya lihat di grafik video saya itu yang nonton orang banyak yang tua-tua yang nggak ada anak-anak ya. Jadi walaupun vulgar boleh dong kita. Kemudian kamu apakan di kamar? Kata. Ya lebih enak kalau lampunya itu agak remang-remang dok. Kalau mati sama sekali kayak kita sendirian nggak lihat orang. Tapi kalau terang ya nanti kurang enak juga kayak di kafe-kafe itu kan lampunya remang-remang dok. Ya oke lah kata dokternya. Wah kata dokternya ini lebih detail dari yang masalah mobil. Ada harapan orang ini betul-betul normal gitu. Kemudian kamu apakan? Kata pasiennya ya biasa dok kita ngobrol-ngobrol lah. Ada warming up lah bahasanya. Oh enggak itu terlalu jauh ya bukan ya ada apa bahasanya ya. Ngobrol-ngobrol terus mulailah masuk ke rencana inti dok. Kata pasiennya ini. Wah kata dokternya, wah dia sudah ngerti rencana inti ya. Terus kamu mulai dari mana rencana intinya itu? Ya mungkin saya buka tudungnya. Terus gitu. Buka baju bagian luarnya dulu. Terus buka baju tengahnya dulu. Terus buka baju dalamnya dulu. Terus buka baju yang paling dalam dulu. Terus kok dokter kepo ya? Kata pasiennya itu. Enggak ini kepastian ini. Terus kamu apain? Gitu. Ya dokter sudah tahu lah. Enggak. Kamu mau apain setelah itu? Ya, saya tarik celana dalamnya, dok. Terus saya potong karetnya, dok. Saya buat selepetan. Jadi begitu ada orang seperti itu ada ya. Ini lelucon tetapi dalam kenyataan kita ada. Di mana kita itu punya satu tolak ukur yang tanpa kita sadari tolak ukur kita ini, sudut pandang kita ini, cara pandang kita ini dihantamkan kepada semua keadaan. Ya. Kita tidak tahu diri mengukur gitu loh. Orang bicara apa kita menanggapi dari tolak ukur kita. Di mana nggak ada hubungannya. Kita bicara A, B, C, D, abjad kita tanggapi dengan teori 1 tambah 1, 2. Ya sama-sama teori, sama-sama ilmu. Mungkin case-nya kasus misalnya ada ulama fikih. Ditanya tentang nahu. Ini kasusnya. Bagaimana hukumnya kalau ja'a Zaidun yaitu Zaidun dibacanya nasab ja'a Zaidan. Karena yang jawab itu ahli fikih, walaupun dia tak nahu tahu, dia tahu kalau Zaidun itu harus dibaca rofa, wajib rofa lah karena fa'il kan. Lalu dijawab sama dia, wajib baca rofa, kalau dibaca nasab haram. Kenapa? Karena dia fikih. Jadi kalau ja'a Zaidun wajib dibaca rofa. Bagaimana kalau dibaca nasab haram? Kenapa? Karena kamu meninggalkan kewajiban. Ya. Kebalikannya yang wajib itu haram. Nanti kamu disiksa ya. Jadi gitu ya. Marilah kita ini agak wise ya. Agak wise apa wise ya. Bijak lah gitu ya. Kita bicara apa? Ikuti pembicaraannya. Walaupun saya pakarnya A. Kalau orang bicara B menanggapi kita di bagian B. Kita tanggapi juga tentang B. Jangan lalu kita bicara apa yang tidak nyambung dengan kaitannya. Begitu kira-kira. Wal jununu fununu itu benar ya. Orang gila itu bermacam-macam, bahkan salah satunya yang tidak merasa. Ya, ini bukan gila dalam artinya apa?
fasidul akli, otaknya rusak, enggak, tetapi ya ta'amal kama ya ta'amal al-majnun ya. Pekerjaannya itu kok seperti orang-orang yang tidak berpikir dengan normal begitu ya. Ini konten saya yang paling panjang dan yang paling tidak penting sebetulnya, tetapi ya sudahlah. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma allimna uluman katsiratan nafi'atan fi hayatina fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya tidak pernah ada persoalan pribadi dengan siapapun ya. Di YouTube itu dengan orang-orang yang saya tanggapi, dan tidak akan pernah menjadi urusan personal ya, tidak akan pernah ada crash personal, konflik personal. Majaluna ilmun ya, majalnya itu ilmu, fihi di dalamnya ya, natasohab kita bersahabat ya, wa natafarok dan kita juga berselisih di situ ya, saling berselisih di situ, saling bersahabat juga di situ ya, di dalam majal ilmu. Dan itu tidak akan memecahkan apapun asalkan kita bijaksana di dalam menyikapinya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.